إيه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Fiqh al-Asma wal Husna, pelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah sampai pada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Afu dan Al-Ghafur, At-Tawwab. Kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah, وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في قبول الله التوبة من عباده من أي ذنب من أي ذنب كان. Dan telah sangat banyak disebutkan nas-nas dari Al-Quran ataupun Sunnah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya dari dosa apapun. وكذلك الاستغفار المجرد يحصل به من مغفرة الذنوب والسيئات بحسبه. Demikian pula semata-mata istighfar dengannya akan memberikan ampunan bagi dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى, dan disebutkan dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, ketahuilah ketika engkau senantiasa berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku, maka aku akan ampunkan apa saja dosa-dosa yang pernah engkau lakukan, dan aku tidak akan peduli sebesar apapun dosa itu. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai manusia, kalau seandainya dosamu telah mencapai langit dikarenakan jumlah dan banyaknya dosa yang kau kerjakan, kemudian engkau memohon ampunan beristighfar kepadaku,
niscaya aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku tidak peduli sebesar apapun dosa tersebut. Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Wahai manusia, jika engkau datang kepadaku di hari kiamat kelak dengan membawa dosa sebesar bumi, namun ketika engkau datang menjumpaiku di hari kiamat kelak, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka niscaya kata Allah, aku akan datangkan ampunan sebesar dosa yang kau bawa. وكذلك من عفوه سبحانه, demikian pula di antara bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, أن الحسنات والأعمال الصالحة تكفر السيئات والخطايا. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang, begitu juga amalan saleh yang dikerjakan oleh seorang, semuanya akan menggugurkan kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Qala ta'ala, Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan, akan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan seorang. Wa fil hadithi, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan jika engkau telah melakukan kesalahan, bersegeralah untuk mengerjakan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang telah engkau lakukan. Diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Al-Hakim, dan selain. وكذلك من عفوه أن المصائب التي تصيب العبد في نفسه أو ولده أو ماله تكفر سيئاته خصوصا إذا احتسب ثوابها وقام بوظيفة الصبر أو الرضا. Demikian pula di antara bentuk ampunan Allah, setiap musibah yang menimpa seorang hamba, baik pada dirinya, sakit misalnya, atau anaknya, atau mungkin hartanya, terjadi suatu kondisi yang membuat dia merugi, kehilangan harta, atau yang semisalnya, dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggugurkan kesalahan-kesalahan seorang. Terlebih jika orang tersebut ketika terkena musibah benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghadapi musibah ini dengan bersabar atau ridha terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min 'azimi 'afwihi subhanahu anna al-'abda yubarizu rabbahu bil 'azaimi wal jara'imi fayaltafu bihi rabbuh.
Dan di antara yang menunjukkan besarnya ampunan Allah dan maaf dari Allah ketika kita menyaksikan seorang hamba benar-benar menampakkan di hadapan Robnya dosa-dosa yang besar, tindakan-tindakan kriminal. Ia lakukan itu secara terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaltafu bihi rabbuh. Namun Robnya masih tetap memberikan kebaikannya kepadanya. Wa yuhillu alaihi afwah. Dan Allah tetap membukakan untuk hamba tersebut ampunannya. Fayashrah. Fayashrahu sadrahu littaubah. Maka Allah akan lapangkan dada hamba tersebut untuk mau bertobat. Wa yataqabbalu minhu matabah. Lalu Allah menerima tobat dari hamba tersebut. Bal innahu subhanah yafrahu bitaubati abdihi idha tab ma'a annahu ghaniyun hamid. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan tobat yang dilakukan oleh seorang hamba. Padahal Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji, tidak butuh dengan taubat hambanya, namun ia senang ketika hambanya kembali dan bertobat kepadanya. لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bermanfaat untuknya ketaatan yang dilakukan seorang yang taat. Karena Allah sudah sempurna, Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh hal lain untuk menyempurnakan kesempurnaannya. Wala tadurru wala tadurruhu ma'siyat man asa. Begitu juga sebaliknya, maksiat orang-orang tidak akan merugikan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Rawa Muslimun fi sahihih min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari hadits Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilahi hina yatubu ilaihi min ahadikum كان على راحلة بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته إلى آخر الحديث. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu sungguh lebih senang dibanding kalian ketika Allah melihat hambanya bertobat kepadanya. Afwan terputus kayaknya. Sementara di punggung hewan tersebut, di tunggangannya tersebut, semua perbekalan makanan dan minumannya.
Kemudian fa'ayisa minha, maka hamba ini pun hampir putus asa dan tinggal menunggu kematiannya. Di tengah padang pasir ini, ia berbaring sejenak di bawah pohon dan sudah putus asa dari hewan tunggangannya yang telah pergi meninggalkannya. Ketika ia tidur, fabainama huwa kadzalik idh huwa biha qa'imatun indahu. Ketika kondisinya sudah putus asa ini, tinggal menunggu kematian di tengah padang pasir, tiba-tiba hewan tunggangannya tadi berdiri di samping orang ini. Fa'akhadha bi khitamiha, maka ia pun segera mengambil tali dari hewan tersebut agar tidak lepas lagi. Thumma qala min shiddatil farah. Lalu ia pun mengatakan dalam keadaan senang yang sangat luar biasa ini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ia keliru mengucapkannya dikarenakan senangnya yang berlebihan. Seharusnya dia mengatakan, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Seharusnya demikian yang ia ucapkan, namun dikarenakan senangnya yang berlebihan membuatnya menjadi keliru mengucapkannya sehingga dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan orang ini ketika mendapatkan hewan tunggangannya, kata Nabi SAW, ini tidak lebih mengalahkan kebahagiaan atau kesenangan Allah Subhanahu wa taala ketika melihat hambanya bertobat kepadanya. Nah, bagi huna وينبغي هنا أن يعلم أن حلم العبد بهذه الأسماء العظيمة باب عظيم لنيل عالي المقامات. Perlu diketahui bahwasanya ketika seorang hamba telah mengetahui nama-nama Allah yang agung ini merupakan pintu yang sangat utama agar seorang bisa mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. ولا سيما مع مجاهدة النفس على تحقيق مقتضياتها. Terlebih ketika seorang berusaha untuk benar-benar menundukkan hawa nafsunya untuk bisa melaksanakan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti nama Al-Afu, Al-Ghafur, sehingga menjadikannya seorang yang terus tidak lepas untuk beristighfar, terus meminta ampunan kepada Allah, dan terus menerus bertobat kepada Allah, menghambu wa azumal jurmu. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memaafkan dan mengampuni hamba-hambanya.
sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang atau tindakan kriminal yang dikerjakan oleh seorang. Tidak ada dosa apapun yang bisa besar di hadapan Allah ketika seorang beristighfar kepadanya. Wal 'abdu 'ala khairin 'azimin ma dama taliban 'afwa rabbih rajiyan ghufranah. Seorang hamba itu akan terus berada di dalam kebaikan selama ia terus meminta ampunan dari Allah, meminta permohonan maaf dari Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. وتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Dan perhatikan tentang makna ini, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Aznaba 'abdun dzanban." Seorang hamba berbuat dosa. Maka Allah pun maka hamba ini pun mengatakan, Allahumma ighfir li dhanbi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah menjawab hamba ini, Aznaba 'abdi dhanban. Hambaku telah berbuat satu dosa. Fa'alim anna lahu rabban yaghfiru dhanb. Namun ia mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb yang senantiasa mengampuni dosa. Wa ya'khudhu bidhanb, dan dia juga mengetahui bahwasanya dia punya Rabb yang bisa mengadab seorang dikarenakan dosa tersebut. Thumma 'ada fa'adnab. Kemudian hamba ini kembali mengulangi dosa tersebut setelah ia bertobat. Faqala ay rabbi ghafir li dhanbi. Hamba ini setelah melakukan dosa kembali lagi ia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku ini. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah kembali menjawabnya, abdi adnaba dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhanba wa ya'khudha bidhanb. Hambaku telah melakukan dosa, namun dia mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa mengazab dengan dosa tersebut. ثم عاد فأذنب فقال. Kemudian hamba ini kembali melakukan dosa lagi. Lalu ia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, Adnaba 'abdi dzanban. Hambaku telah melakukan dosa, namun ia mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa mengadab dengan dosa tersebut. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Wahai hambaku, lakukan apa saja yang ingin engkau lakukan karena aku telah ampuni dosa-dosamu. Ai ma dumta taiban awwahan muniban. Maksudnya, selama engkau terus bertobat kembali kepada Allah dan memohon ampunannya, maka selama itu juga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa. Wa abwabu 'afwihi wa ghufranihi maftuhah. Pintu-pintu maaf dan ampunan dari Allah ini senantiasa terbuka. Walam yazal wa la yazalu 'afuwan ghafuran. Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disifati dengan pemaaf dan pengampun. وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ampunan dan maaf bagi orang-orang yang telah melakukan sebab-sebab ampunan dan maaf tersebut. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku adalah yang Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat, beriman, lalu beramal soleh, kemudian ia mengikuti hidayah. Bapak, Allahumma mun, hampir. Ya Allah, Allahumma munna ya Allah. alaina Apa-apa, bi'afwika wa Bapak, kasihan Bapak akrimna ngerepot-repot mulu. bighufranik wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Ya Allah, anugerahkanlah kami maafmu dan muliakanlah kami dengan ampunanmu dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini akhir dari bab nama-nama Allah Al-Afu, Al-Ghafur, At-Tawwab. Dan next insya Allah kita akan lanjutkan dengan nama Allah Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Insya Allah ta'ala. Demikian Allah a'lam. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Jika ada yang berkenan untuk bertanya, silakan ditanya langsung atau bisa ditulis di kolom chat ya. Baik Ustaz, ada pertanyaan yang sudah masuk, izin Anda bacakan. Baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, izin bertanya dan mohon nasihatnya. Ketika kita terjatuh dalam dosa yang sama dan ketika melakukan dosa tersebut rasanya sedih, bahkan sampai merasa sesak. Tapi kembali terjatuh lagi dan menyesal lagi, terkadang sampai merasa benci pada diri sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana bisa sebenarnya meninggalkan dosa tersebut? Afwan, ini semisal dosa, semisal mendengarkan muzik. Silakan Ustaz. Nah, pertama kita harus pahami di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak akan ada seorang manusia yang hidup melainkan ia akan melakukan dosa kecuali Nabi Yahya ibni Zakaria yang Allah sebutkan di dalam surat Maryam wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu barran bi walidayya wa lam akun jabbaran 'asiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min 'abdin illa walahu dhanb ya'taduhu al-faina ba'da al-faina. Tidak ada seorang pun muslim melainkan pasti dia memiliki dosa yang dia lakukan lalu ia bertobat kembali lagi aw dhanbun huwa muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqa ad-dunya. Dan terkadang ada satu dosa yang dilakukan seorang muslim ia tidak bertobat darinya dan ia tidak meninggalkannya sampai ia meninggalkan dunia ini. Kemudian kata Nabi SAW, Al-mu'min khuliqa mufattanan tawwaban nasiyah. Idza dzukira dzakar. Seorang muslim itu Allah ciptakan senantiasa diuji salah satunya dengan dosa. Ia seorang yang pelupa, namun dengan keimanannya ini jika ia diingatkan, ia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita menghadapi hal-hal seperti ini, kita harus memahami dua hal. Yang pertama, dosa itu sebelum kita melakukannya, kita harus berusaha mencari tindakan-tindakan preventif yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Yang bisa menjauhkan kita dari dosa. Seperti misalnya, ia menjauhi sebab-sebabnya, dan kalau seandainya berkaitan tentang yang didengar, ia sibukkan dirinya dengan mendengar Al-Quran. Mungkin dia mencari Al-Quran yang ia merasa tenang dari bacaan qari'nya misalnya. Ini merupakan tindakan preventif agar dia disibukkan dengan mendengarkan yang bermanfaat dan dijauhkan dari mendengarkan yang tidak bermanfaat.
Namun pada kondisi kehidupan manusia terkadang mereka tergelincir sehingga ia benar-benar terjatuh ke dalam dosa tersebut. Maka pada kondisi ini ia jangan pernah pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia juga jangan tertipu dengan ampunan Allah karena Allah itu selain Maha Pengampun juga Maha Pedia azabnya. Ketika ia sudah terlanjur terjatuh ke dalam kesalahan dosa seperti ini, Subhanahu wa taala. Semoga dengan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa tersebut. Dan iblis akan masuk kepada seorang hamba sebelum ia melakukan dosa dan setelah seorang hamba melakukan dosa. Sebelum melakukan dosa, iblis ini akan memberikan iming-imingan janji dia akan berbahagia dengan hal tersebut dan seterusnya. Dan itu janji palsu semua. Setelah orang ini melakukan dosa, maka iblis pun datang untuk membisikkan agar dia tidak bertobat kepada Allah atau membuatnya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa seorang, dia hendaknya takut kepada Allah, berusaha untuk bertobat dan tidak mengulanginya. Namun jika ia sudah terlanjur melakukannya, ia benar-benar bersungguh-sungguh dan jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah wa'ala. Alhamdulillah, jazakallah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penanya. Baik, akhwat, ada pertanyaan lain yang ingin diajukan atau bertanya langsung? Sepertinya tidak ada pertanyaan yang masuk lagi, Ustaz. Oh, baik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat dan semakin menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mengenal nama-nama dan sifatnya, membuat kita semakin optimis dengan rahmat Allah dan tidak putus asa dari ampunannya. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.